Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivo Inerta dengan NPM 22130533231 dari kelas 3G Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Lampung. Di sini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga hari ini pada sehat semua ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Kakak absen terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Masuk semua? Wah, kalian rajin sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Kepada adik-adik semua, dipersilahkan berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada adik-adik semua, dipersilahkan duduk kembali. Silahkan kalian siapkan alat tulis dan bukunya untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, baik. Di sini kakak akan menyampaikan tentang KD, indikator, tujuan, dan juga manfaat serta aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam mengikuti pembelajaran, kita harus memiliki sikap disiplin. Kenapa sih kita harus memiliki sikap disiplin ya? Dengan adanya sikap disiplin diri, terutama dalam hal belajar, maka akan memudahkan kelancaran dalam belajar. Karena dengan adanya disiplin diri, maka rasa segan, rasa malas, rasa menentang dapat mudah diatasi seolah-olah tidak ada rintangan ataupun hambatan lainnya yang menghalangi kelancaran dalam belajar. Masih semangat gak sih semua adik-adik? Untuk itu, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, adik-adik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Untuk itu, kakak ngasih waktu 3 menit untuk kalian membaca buku ya. Adik-adik, kalian tahu tidak sih apa saja permainan tradisional di Indonesia? Iya, ada gobak sodor, ada engklek, ada petak umpet, dan lain sebagainya. Banyak ya adik-adik. Adik-adik, kakak ingin bertanya, orang tua kalian pada berasal dari mana saja sih? Jawa Timur, ada Medan, wah ada Surabaya. Banyak ternyata ya, bervariasi semuanya. Berhubung orang tua adik-adik pada berbeda sukunya, jadi kakak ingin bertanya, apakah di sini adik-adik ada yang di rumahnya memakai bahasa daerah, tidak menggunakan bahasa Indonesia? Wah, ternyata ada ya. Adik-adik, kalian tahu tidak sih hal unik apa saja yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar kita ya? Ada yang tahu tidak sih? Tidak tahu? Kakak kasih tahu ya. Hal unik yang biasanya itu bahasa daerah. Terus yang kedua itu minum jamu tiap hari dan lain sebagainya. Kita kan ingin membahas tentang kearifan lokal. Kita harus tahu dulu apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama.
Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu, di setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Nah, adapun ciri-ciri kearifan lokal, yaitu pertama, memiliki kemampuan mengendalikan. Yang kedua, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang ketiga, mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, memberi arah berkembangnya budaya. Kelima, yaitu mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat memiliki sudut pandang tersendiri terhadap alam dan lingkungannya, dan mengembangkan cara-cara tersendiri untuk memelihara keseimbangan alam serta lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi dan manfaat kearifan lokal yang pertama yaitu pengembangan iptek, kedua pelestarian dan konservasi sumber daya alam, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, empat sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan, kelima yaitu bermakna sosial, enam bermakna etika dan moral, ketujuh yaitu sebagai pengetahuan budaya. Contoh kearifan lokal dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam adalah sisi laut di Maluku. Sasi merupakan sebuah larangan untuk mengambil hasil alam tertentu. Larangan ini sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam tersebut. Saat ini, sasi lebih bersifat hukum adat dibandingkan tradisi. Sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Kebijakannya berupa penentuan masa jeda, yaitu masa di mana warga tidak boleh mengambil sumber daya dari laut dalam waktu dan di tempat yang telah ditentukan. Dengan adanya sasi, warga pun lebih bijak dalam mengambil hasil laut, serta ekosistem laut pun tetap terjaga. Inilah salah satu kearifan lokal yang memiliki nilai etika dan moral terhadap alam. Selanjutnya, kakak meminta kepada kalian untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-5 orang. Nah, kalian akan mewawancarai teman-teman kalian tentang kearifan lokal. Tabelnya sesuai dengan buku kalian pada halaman 153. Lalu, setelah itu kalian presentasikan ke depan. Baik, sudah presentasi ya semuanya. Bagus sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, jadi Indonesia memiliki keanekaragaman dari sisi etnis, suku, adat istiadat, dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik yang khas, unik dari setiap aspeknya. Hal ini merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Di dalam keragaman Indonesia, pada umumnya memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa. Nilai-nilai ini menjadi sebuah kearifan yang menjadi ciri khas daerah masing-masing.
Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi terus-menerus dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan, alam, serta tempat mereka tinggal. Namun, pada era modern ini tampaknya nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal dikhawatirkan mulai kehilangan maknanya. Bagi semua orang, hal ini tidak lepas dari pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi. Untuk adik-adik semua, apakah di sini udah paham semua? Kalau ada yang kurang paham atau yang tidak mengerti, silakan bertanya kepada kakak ya. Wah, pada paham semua nih. Nah, selanjutnya kakak meminta kepada kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Baik adik-adik, sudah semua ya mengerjakan LKPD-nya? Jadi, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semua. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.